Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, perkenalkan aku Neva sebagai pelakar kelompok 4 Aljabar Linear akan membuat video mengenai penjelasan tentang materi determinan dengan sub CFMK 2. Berikut adalah presentasi outline yang bakal dijelasin sama teman-teman aku juga. Dan yang pertama ini adalah fungsi determinan dan definisinya. Determinan adalah nilai yang dapat dihitung dari unsur-unsur suatu matriks persegi. Nah, pasti pernah dengar dong determinan itu apa? Ternyata determinan itu berkaitan erat dengan inverse matrix. Rumus umum inverse matrix adalah 1 per AD min BC dikali D min B min C A. Nah, ternyata AD min BC ini merupakan determinan dari matriks A-nya tadi. Maka bisa juga dituliskan A inverse itu sama dengan 1 per determinan A dikali D min B min C A. Selanjutnya adalah notasi dari determinan. Nah, jika diketahui suatu matriks persegi dengan isinya itu adalah A, B, C, D dan ingin dicari berapa determinannya, caranya adalah untuk menuliskan simbolnya itu adalah dengan tanda kurung garis seperti ini. Nah, tanda kurung ini juga harus dibedakan dengan notasi antar matriks. Tadi ya teman-teman, untuk notasi matriks itu tanda kurungnya seperti persegi, kalau misalkan determinan itu cuma berupa garis saja. Selanjutnya adalah menghitung matriks. Karena merupakan besaran skalar, maka matriks itu bisa dicari hasilnya dan juga memiliki nilai. Nah, cara mencari matriks yang pertama adalah dengan cara manual nih. Untuk matriks yang 2x2 bisa dicari dengan AD min BC atau A11 kali A22 dikurang A12 dikali A21. Nah, selanjutnya untuk matriks 3x3 bisa dicari dengan mengkalikan matriks 3x3 tadi dengan 2 kolom awal yang ada di matriks tersebut. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman aku ya. Terima kasih Neva. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara untuk mencari determinan dan juga adjoint dengan menggunakan kofaktor. Kofaktor itu sesungguhnya adalah minor yang dikalikan plus atau minus. Jadi untuk pertama-tama kita harus mencari minornya terlebih dahulu. Minor itu sesungguhnya adalah nilai determinan dari submatriks pada matriks yang lebih besar. Jadi kalau tapi tergantung nih kita dimintanya minor yang mana. Jadi misalnya di sini adalah M11. Jadi kita pada A11 di sini kita akan membuat garis atau biasanya kita menghilangkan kolom pertama dan juga baris pertama sehingga akan tersisa bagian matriks yang kecil seperti ini. Nah, dari situ kita akan mencari determinannya, maka kita akan dapatkan minornya. Nah, untuk nilai plus atau minusnya kita bisa lakukan dua cara dengan cara yang seperti ini. Jadi 1+1 minus 1 dipangkat 1+1, atau kita bisa tahu dengan cara ini dengan menghafalkan lokasi-lokasi plus dan minusnya. Sebenarnya menurut saya ini lebih mudah, jadi saya lebih merekomendasikan cara yang ini. Nah, setelah kita tahu nih nilai kofaktornya berapa, kita bisa mencari determinannya dengan cara menggunakan ekspansi kofaktor. Ekspansi kofaktor bisa kita lakukan dengan ekspansi kolom maupun ekspansi baris. Untuk ekspansi kolom artinya kita mengekspand suatu kolom. Nah, untuk ekspansi baris juga kita bisa mengekspand suatu baris. Nah, di sini kita punya matriks yang punya 0 di A13. Jadi akan lebih mudah jika kita expand untuk baris 1 atau kita expand untuk kolom 3. Nah, di sini contohnya kita expand untuk baris 1. Jadi kita akan mengexpand A11 dikali dengan C11, kemudian A12 dikali dengan C12 dan juga A13 dikali dengan C13. Tapi karena A13-nya adalah 0, sebenarnya kita tidak perlu mengexpand untuk bagian yang sini. Jadi kita hanya perlu menghitung yang ininya saja. Nah, selain untuk mencari determinan, kita juga bisa menggunakan kofaktor untuk mencari adjoint. Caranya adalah kita mencari kofaktor untuk tiap elemen-elemen dari matriks. Jadi kita mencari kofaktor untuk C11, kemudian C12, C13, kemudian kita susun menjadi sebuah matriks. Dan untuk menjadikannya adjoint, kita hanya tinggal memutarnya atau mentransposnya sehingga dia akan menjadi seperti ini, dan ini sudah menjadi adjoint. Jadi dengan berbekal kofaktor kita bisa mencari inverse atau nilai inverse dari sebuah matriks. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Pratiwi. Silakan Pratiwi. Terima kasih saja atas pemaparannya. Selanjutnya saya akan memaparkan bagaimana mencari determinan menggunakan operasi baris. Sebelumnya saya akan menjelaskan beberapa teorema. Yang pertama yaitu determinan matriks segitiga dan diagonal dapat kita cari dengan cara mengalihkan seluruh diagonal utamanya.
Kemudian, apabila terdapat kolom atau baris, di mana semua elemen-elemen pada kolom atau baris tersebut adalah 0, maka dapat disimpulkan bahwa hasil dari determinan A tersebut adalah 0. Kemudian, determinan matriks A itu nilainya sama dengan determinan matriks A transpose. Dan yang terakhir adalah cara-cara penggunaan OBE. Pertama, apabila matriks dikalikan oleh K atau skalar, sehingga hasil dari determinan matriks tersebut akan menjadi skalar dikalikan dengan matriks A tersebut. Kedua, pertukaran kolom atau baris, di mana hasil dari determinan matriks A akan menjadi negatif determinan matriks A. Dan terakhir adalah operasi baris kolom, di mana hasil dari operasi baris tersebut akan menghasilkan hasil yang sama dengan determinan matriks sebelumnya. Berikut merupakan contoh penggunaan OBE pada determinan matriks. Langkah awal untuk mencari determinan yaitu menukarkan baris pertama dengan baris kedua, sehingga hasil dari langkah kedua ini menghasilkan nilai negatif. Kemudian, komponen-komponen baris pertama ini dapat dikalikan dengan 3, sehingga kalikan dengan min 3 dengan determinan yang ada di dalam sini. Langkah selanjutnya yaitu mengalikan negatif 2 baris pertama dan ditambahkan dengan baris ketiga. Dan kemudian mengalikan negatif 10 pada baris kedua dan menambahkan pada baris ketiga. Dan langkah yang terakhir adalah membagi negatif 55 dan mengeluarkan ke depan. Kemudian dapat kita cari hasil dari determinan dengan cara mengalikan skalar dengan matriks, di mana di sini merupakan matriks segitiga yang elemen-elemen diagonal utamanya berupa 1. Hasil dari perkalian dari skalar-skalar yang kita dapatkan yaitu 165. Selanjutnya yaitu determinan matriks, identitas, dan elementer. Matriks elementer itu merupakan matriks persegi yang didapat dari perhitungan OBE tunggal dengan matriks identitas. Sama seperti mencari determinan dengan OBE sebelumnya, jika dikalikan dengan skalar, maka determinan E akan menjadi skalar tersebut. Apabila baris dan kolom ditukar akan menjadi negatif 1, dan apabila dilakukan operasi baris akan menghasilkan determinan sama dengan 1. Selanjutnya yaitu determinan matriks proporsional. Jadi apabila terdapat baris atau kolom yang proporsional atau merupakan kelipatan dari baris yang lainnya, maka determinan akan menjadi 0. Contoh, di sini baris ketiga merupakan kelipatan 3 dari baris pertama, sehingga determinan dari matriks tersebut adalah 0. Dan yang terakhir adalah determinan matriks segitiga. Determinan matriks segitiga ini dapat kita cari dengan mengalihkan elemen-elemen pada diagonal utamanya. Dengan contoh, matriks tersebut, apabila semua diagonal utamanya dikalikan, menghasilkan 216. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Afira. Terima kasih. Baik, terima kasih sebelumnya Pratewi. Sekarang aku akan menjelaskan tentang sifat-sifat determinan. Yang pertama, apabila terdapat determinan dari matriks transpose A, maka hasilnya akan sama dengan determinan dari matriks A itu sendiri. Yang kedua, jika terdapat perkalian antara matriks A dikalikan matriks B dan dideterminankan, maka hasilnya akan sama dengan perkalian dari determinan matriks A dikalikan determinan matriks B. Yang ketiga, apabila matriks A pangkat N dideterminankan, maka hasilnya akan sama dengan determinan matriks A pangkat N. Selanjutnya, yang keempat, apabila matriks A dapat dibalikkan, maka determinan matriks A inverse sama dengan 1 per determinan matriks A. Selanjutnya, pada sifat yang kelima, jika semua baris matriks A dikalikan dengan K, maka determinannya adalah K pangkat baris matriks A dikalikan dengan determinan matriks A. Misalnya, K sama dengan 2, matriks A sama dengan B, C, D sama dengan 4. Jadi, KA, KB, KC, KD sama dengan 2A, 2B, 2C, 2D. Lalu hasilnya ini sama dengan 2 pangkat 2 dikalikan dengan 4, yaitu 16-nya. Aku akan bahas tentang sistem persamaan linear yang melibatkan n persamaan linear dan n faktor tidak diketahui seperti pada persamaan berikut.
Langkah pertama yang kita lakukan adalah mengubah persamaan menjadi bentuk matriks, sehingga matriks A dikali matriks X sama dengan lambda atau nilai eigenvalue matriks A dikalikan dengan matriks X. Lalu kita menyisipkan matriks identitas sehingga kita memperoleh hasil sebagai berikut, dan menggunakan determinan dari hasil operasi matriks disamadengankan dengan 0, sehingga kita dapat menemukan nilai dari lambda sebesar 2 dan 5. Nantinya untuk mencari tahu nilai X1 dan X2, nilai lambda kita masukkan ke dalam matriks berikut, sehingga kita operasi baris hingga BEBT, dan kita dapat menemukan nilai X1 sama dengan min T dan nilai X2 sama dengan T ketika lambda sama dengan 2, atau ketika lambda sama dengan 5, nilai X1-nya adalah 3T/4 dan nilai X2-nya adalah T. Sekian penjelasan dari aku. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Via. Dipersilahkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai aturan Cramer, di mana bentuk umumnya AX sama dengan B, A-nya itu merupakan matriks persegi ordo N, X dan B-nya itu merupakan vektor kolom. Lalu, determinannya itu tidak boleh sama dengan 0, maka solusinya itu adalah X1 sama dengan determinan A1 per determinan A, dan seterusnya. Di sini ada contoh soalnya, di mana diketahui SPL berikut ditanya nilai X1, X2, dan X3. Untuk menjawabnya, SPL berikut dijadikan augmented matrix terlebih dahulu, lalu kita cari determinan A-nya bisa menggunakan rumus apa saja. Namun di sini menggunakan cara kofaktor, didapatkan determinannya itu 44. Lalu selanjutnya kita memodifikasi matriks dengan menginput atau menyertakan 3 nilai SPL ini ke dalam matriks-matriks di sini. Untuk A1 didapatkan determinannya min 40, A2 didapatkan determinannya 72, dan A3 didapatkan determinannya 152. Lalu untuk langkah terakhir, karena kita ingin mendapatkan nilai X1, X2, dan X3, kita menggunakan solusi yang di slide sebelumnya, yaitu X1 sama dengan determinan A1 per determinan A didapatkan min 40/44, lalu disederhanakan menjadi min 10/11. Lalu untuk X2 menggunakan rumus determinan A2 per determinan A didapatkan 72/44 dan disederhanakan menjadi 18/11. Dan untuk X3 menggunakan rumus determinan A3 per determinan A disederhanakan menjadi 38/11. Jika disimpulkan, untuk X1 nilainya min 10/11, X2 18/11, dan untuk X3 38/11. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Via atas penjelasannya terkait aturan Cramer. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang aplikasi determinan, yaitu 3-point form of the equation of a plan. Dalam teorema ini dijelaskan bahwa determinan dapat dimanfaatkan untuk mencari persamaan dari bidang yang melalui 3 titik. Secara singkatnya, persamaan itu didapatkan melalui rumus berikut, yaitu determinan yang didapatkan dari 3 titik sama dengan 0. Untuk lebih lengkapnya, berikut adalah contoh soalnya. Dalam soal ini ditanya bahwa carilah persamaan dari bidang melalui 3 titik, yaitu 1 min 21, min 1 min 17, dan 2 min 13. Dalam mengerjakannya, di sini saya membagi menjadi 3 steps. Untuk step yang pertama adalah substitusilah titik-titik pada soal ke dalam rumus. Untuk mempermudah, titik pertama saya namakan menjadi X1, Y1, dan Z1. Titik yang di tengah saya namakan menjadi X2, Y2, dan Z2. Dan pada titik paling belakang saya namakan menjadi X3, Y3, dan Z3. Kemudian saya substitusikan ke dalam rumus, dan matriks yang di kanan inilah yang menjadi hasil dari substitusi rumus tersebut. Selanjutnya, kita lanjut ke step 2, di mana dari bentuk matriks ini dapat kita cari determinannya. Dan di sini saya memanfaatkan metode ekspansi baris pertama. Dan di sini simbolnya akan menjadi plus, minus, plus, dan minus yang terdapat di sini, sini, dan sini. Untuk mempermudah kembali, di sini saya membaginya menjadi 4
4 bagian, yaitu X, Y, Z, dan I, dan di sini saya simbolkan menjadi A, B, C, dan D. Di mana pada bagian-bagian ini, saya jabarkan kembali dan saya cari determinannya. Seperti pada A atau sama dengan X, itu didapatkan min 4. Pada B atau sama dengan Y, itu didapatkan min 10. Dan pada C atau sama dengan Z didapatkan min 3. Dan pada D atau I didapatkan min 27. Kemudian kita lanjut ke step terakhir, di mana di sini dapat kita kalikan determinan tersebut ke dalam bentuk-bentuk ini. Sehingga determinan dari X dapat kita kalikan, yaitu min 4X. Lalu determinan Y dapat kita kalikan, yaitu menjadi 10Y. Untuk yang Z kita kalikan menjadi min 3Z. Dan yang terakhir yaitu I kita kalikan menjadi plus 27. Sehingga persamaannya akan menjadi 4X min 10Y ditambah 3Z sama dengan 27. Dan itu adalah hasil dari persamaan bidang melalui 3 titik. Sekian penjelasan dari saya dan teman-teman saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan semoga materinya bermanfaat. Sekian dan terima kasih.